Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, rezekinya banyak, selamat dunia akhirat. Kemudian kita dijauhkan dari yang namanya berbagai penyakit lahir batin, terutama yang sedang ramai sekarang yaitu penyakit COVID-19. Dan teman-teman bisa menyelesaikan program sarjana PGSD di FKIP Universitas Pasundan dengan lancar, tepat waktu, sehingga bisa mengabdi terhadap nusa, negara, dan agama. Tidak terasa kita sudah masuk ke pertemuan terakhir pada mata kuliah konsep dasar matematika SD dan lab. Kita sudah memasuki pertemuan 14. Ini merupakan pertemuan terakhir pada mata kuliah ini. Jadi teman-teman masih ada kewajiban untuk melaksanakan ujian akhir semester. Yang mana ujian akhir semester akan dilaksanakan pada tanggal 31 Mei sampai dengan 12 Juni. Untuk jadwalnya belum keluar, nanti teman-teman juga dikasih tahu oleh pihak akademik dari FKIP Unpas mengenai jadwal UAS. Seperti itu. Oke, ya, sebelum melakukan presentasi, Bapak ingin mengecek dulu kelengkapan teman-teman mengenai absensi. Karena jika absensi kurang dari 80%, teman-teman tidak bisa mengikuti ujian akhir semester. Seperti itu. Oke, Bapak izin share screen, teman-teman. Oke, bisa terlihat share screen-nya? Bisa, Pak. Nah, ini adalah tampilan, kita lihat absensinya. Jadi semua by system. Jadi semua menggunakan sistem absensi, tugas, jadi semuanya terekap datanya di sini, sehingga akan menjadi sebuah kemudahan. Nah, ini adalah absensi sekarang, 6 Mei. Kita lihat reportannya. Report semua. Kelas ini semuanya ada 41 orang. Kita lihat berapa persen. Dinda 100%, Pandiska 100, Julia 92, oke, aman. Lalu Elsa 100, Tiara 92, seperti itu. Nah, Nadia mah nggak ada ya, Wan ya? Iya, Pak, sudah keluar, Pak. Udah keluar, oke, tidak apa-apa. Nabila, oke. Oke, berarti tidak ada masalah ya. Kelas ini pada mata kuliah Bapak tidak ada masalah absensi, sehingga semuanya layak untuk mengikuti UAS berarti. Oke. Berarti kita sampai 14. Nah, ini 15 sama ini harus dihapus supaya nanti teman-teman tidak berkurang absensi.
Jadi teman-teman nanti ingatkan dosennya untuk menghapus sisa dari pertemuan. Dan nanti kalau tidak dihapus, nanti akan absensinya akan berkurang karena tidak ada absensi. Seperti itu. Temuan 1, 2, 4, 8, 11, 12, 14. Jadi kita melakukan 14 pertemuan, jadi tidak ada pertemuan, tidak ada absensi lagi sesudah pertemuan ini. Jadi UTS UAS tidak ada absen, absennya yaitu berupa nilai. Jadi yang ada absen hanya perkuliahan saja. Tidak ada masalah ya, absensi. Baik, Pak. Oke, gitu. Nah, kemudian UAS nanti belum Bapak buat si soalnya. Jadi Bapak kasih tahu kalau soalnya sistemnya kayak kemarin, teman-teman akan melihat soal pada sistem e-learning sesuai dengan hari, tanggal, dan jam yang sudah ditentukan, sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh fakultas. Nanti soal akan keluar pada e-learning, teman-teman mengerjakan pada kertas muka 4, APS, folio, silakan. Nanti cantumkan identitas, tulis tangan, jawabannya, dipoto, upload dalam bentuk PDF. Jadi sistem akan menerima hanya bentuk PDF, supaya Bapak nanti tidak perlu mendownload si filenya, jadi Bapak langsung menilai, memeriksa dan langsung menilai, lalu diserahkan ke bagian DHMD. Jadi nanti akan langsung terlink ke situ. Terus, ya, berarti masih ada tugas pertemuan 14, resume materi ini udah Bapak siapkan. Sudah Bapak masukkan juga materi ini, materi pertemuan 14, seperti itu, udah Bapak setting. Sehingga teman-teman tinggal dipelajari sebagai persiapan untuk UAS, seperti itu. Nah ini, PPT-nya sudah Bapak siapkan, seperti ini, dan tinggal di-delete aja. Ini videonya, sudah Bapak masukkan. Kemudian makalahnya juga sudah Bapak masukkan. Ini mau di-download silakan, mau tidak di-download juga tinggal diklik, karena ini PDF, PDF itu tidak bisa di-download. Kalau ada yang tanyakan silakan isi diskusi langsungnya, tidak langsung. Kalau untuk resume, 2 halaman, maksimal 2 halaman, masukkan ke sini. Nah, mungkin gitu. Silakan teman-teman pelajari materinya yang pada e-learning untuk persiapan UAS. Seperti itu sebelum Bapak berikan ke kelompok, ada yang mau tanyakan, silakan. Bapak izin bertanya tentang absensi. Boleh, silakan. Kan yang tadi di e-learning sudah 100%, tapi pas tadi lihat di situ 90%, Pak. Nah, itu belum dilingkan sama petugas, sama petugas di HMD, belum dilingkan. Nanti biasanya dilingkannya ketika sudah selesai UAS. Seperti itu. Oh iya, baik Pak, terima kasih. Yang penting di e-learning teman-teman minimal bisa ikut UAS dulu aja. Seperti itu. Ya Pak, makasih. Jadi biar pihak DHMD yang merekap absensinya untuk dimasukkan ke situ. Seperti itu ya, Neng ya. Iya Pak. Oke, silakan yang lainnya. Sebelum Bapak berikan ke kelompok untuk presentasi, ada yang mau tanyakan? Silakan. UAS nanti Pak bentuk soalnya pilihan ganda atau dicampur atau esai saja? Esai. Bapak belum pernah melakukan ujian di e-learning pilihan ganda
apalagi matematika, karena matematika juga ingin melihat proses. Gitu. Bapak ingin melihat proses teman-teman dalam memahami soal tersebut, bagaimana, sehingga Bapak kalau mengajar matematika, Bapak lebih memilih esai. Seperti itu. Karena kalau esai, Bapak bisa melihat proses mahasiswa dalam mengerjakan soal tersebut. Seperti itu. Karena kalau bisa, selain pada proses itu harus kasih ke penjelasan kalau bisa. Gitu, Wan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, cukup. Yang lainnya? Boleh mintakan lagi? Septi, Dea, Julia, Aprianti, Dinda, Meira, Elsa, Pandiska, Dian, Wine, Dila, Alvina, Helen, Cindy, Cintawati, Kreti, Adinda, Sabila, Sinta, Tiara, Nurul, Cindy, Dewi, Dina, Gina, Suci, Sophia, Vina, Raya, Adisti, apa ini? Anis, Rehan, Anissa Rehan, Widiani, Anissa Widiani, Elvina Alwan. Cukup? Tidak ada tanyakan lagi? Kalau tidak mau tanyakan, Bapak persilakan kepada kelompok 14. Jadi ada Wan, kelompok 14. Tadi Wan nggak ada. Ya, Pak, maaf, Pak. Lupa, Pak. Maaf, lupa, Pak. Bapak juga tadi kelompoknya masukannya jam berapa sih ke Bapak. Jadi Bapak nyeting dulu. Jadi kenapa perkuliahannya mulainya jam 11? Karena Bapak tadi nyeting dulu e-learning-nya. Nggak terlalu sulit, nyeting e-learning itu cuma harus ulet. Oke, kepada kelompok 14, silakan Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Taufikullah Dahlan SPD MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah konsep dasar matematika SD dan lab dan teman-teman kelas BPGSD yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul dan melaksanakan perkuliahan tatap maya di hari ini. Tak lupa juga sholawat beserta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya Karisma Rahayu sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kita pada hari ini. Topik yang akan dibicarakan yaitu mengenai pemecahan masalah matematika. Susunan kegiatan diskusi yang akan dilakukan diantaranya yang pertama ada pembukaan, penyajian dan pemaparan materi dari kelompok penyaji, sesi tanya jawab, dan penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Dan untuk selanjutnya, yaitu penyajian dan pemaparan materi. Kepada kelompok 7, dipersilahkan untuk menyajikan dan memaparkan materinya. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Dea Indriani. Kepada Dea Indriani, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Raihan Restari dengan MPM 2050651, Nurul Aini Handayani dengan MPM 2050653, Helen Ananda Syahyudin dengan MPM 2050655, Karisma Rahayu dengan MPM 2050683 dan saya sendiri Deendriani dengan MPM 2050656. Di sini kelompok 7 akan menjelaskan tentang masalah pada matematika.
Pengertian metode pembelajaran dan teknik pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan sebuah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara spesifik yang dilakukan seorang dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Metode-metode pemecahan masalah matematika. 1. Metode ceramah. Metode ceramah dalam pembelajaran matematika adalah suatu cara penyampaian bahan materi matematika kepada peserta didik melalui komunikasi lisan oleh pendidik di dalam kelas. 2. Metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab dalam pembelajaran matematika adalah cara pembelajaran matematika dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. 3. Metode drill dan latihan. Drill adalah latihan dengan praktek yang dilakukan berulang kali atau kontinu untuk mendapatkan keterampilan dan ketangkasan praktis tentang pengetahuan yang dipelajari. Lebih dari itu, diharapkan agar pengetahuan atau keterampilan yang telah dipelajari itu menjadi permanen, mantap, dan dapat dipergunakan oleh setiap saat oleh yang bersangkutan. 4. Metode penemuan. Budojo menyebut metode penemuan sebagai suatu penyampaian topik matematika yang memungkinkan siswa menemukan sendiri pola-pola atau struktur-struktur matematika melalui serentetan pengalaman-pengalaman belajar yang lampau. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Raihan Lestari. Kepada Raihan saya persilahkan. 5. Metode inquiry. Metode inquiry adalah metode yang mampu menggiring peserta didik untuk menyadari apa yang telah didapatkan selama belajar. Metode ini menempatkan peserta didik sebagai subjek belajar yang aktif. Namun, guru tetap memegang peranan penting dalam mendesain pengalaman belajar. 6. Metode ekspositori. Dikenal sebagai metode pembelajaran yang berpusat di guru. Metode ekspositori adalah metode terpadu, terdiri dari metode informasi, metode demonstrasi, metode tanya-jawab, metode latihan, dan pada akhir pelajaran diberikan tugas. 7. Metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu cara dalam pembelajaran matematika di mana diawali tugas menyelesaikan satu judul dalam satu pokok bahasan matematika, tiap kelompok dengan soal yang berbeda. Kemudian, mereka mempresentasikan hasilnya. Ada penyaji dan pemandu serta peserta diskusi atau audiens. 8. Metode TGT atau Turnamen Game Team. Metode ini menggunakan turnamen akademik dan kuis-kuis serta sistem skor kemajuan individu. Next. 9. Metode bermain. Dilaksanakan pada awal pembelajaran dan diakhiri dengan penilaian formatok serta ada reward. Bermain dengan matematika merupakan praktik yang luas dalam kelas matematika. Tujuannya untuk kepuasan siswa, tetapi tujuan kognitifnya samar-samar. Kadangkala dianggap sebagai upah dan pengisi waktu kosong. Metode ini dapat meningkatkan motivasi siswa. 10. Metode laboratorium. Metode laboratorium adalah metode untuk membimbing siswa menemukan fakta matematika. Fungsi metode ini adalah menolong menanggalkan sifat-sifat abstrak matematika, membuat subjek menarik karena penggabungan permainan dan aktivitas. Next. Teknik akan dibacakan oleh Helen Ananda. Kepada Helen saya persilahkan. Teknik-teknik pemecahan masalah matematika. Yang pertama, terka, uji, dan perbaiki. Teknik yang akan diperkenalkan di sini dahulu dikenal sebagai coba dan salah. Tetapi nama tersebut memberikan kesan bahwa dengan mencoba yang akan diperoleh hanyalah suatu kesalahan. Nama yang lebih tepat adalah mencoba dan mengulangi hasil yang masih perlu diperbaiki. Teknik ini memperlihatkan cara berpikir yang biasa muncul di dalam soal-soal matematika yang lebih tinggi. 2. Bekerja mundur. Jika diberikan suatu soal, biasanya kita akan bekerja dari yang diketahui menuju ke yang diminta. Tetapi ada saatnya soal mudah diselesaikan dengan mulai dari yang diminta. 3. Cara pandang yang berbeda. Seringkali
untuk soal dapat diselesaikan dengan memandang dengan dua cara pandang yang berbeda. 4. Menyelesaikan soal yang lebih sederhana. Banyak soal yang diberikan dapat lebih mudah dilihat pada soal-soal serupa, tetapi dengan bentuk yang lebih sederhana. Baik, untuk materi selanjutnya, yaitu ada kasus ekstrim. Seringkali suatu soal mempunyai banyak kemungkinan cara menyelesaikannya, tetapi seringkali soal tersebut dapat diselesaikan hanya dengan mengambil kasus ekstrim, situasi di mana keadaannya paling besar atau paling kecil. Untuk selanjutnya, teknik membuat gambar. Soal-soal yang diberikan di sini selalu dapat diselesaikan dengan menggunakan persamaan, sistem persamaan, atau cara lain. Tetapi dengan menggunakan gambar, soal dapat diselesaikan dengan mudah. Untuk selanjutnya, ada dengan cara aljabar. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai perubah suatu objek dalam masalah tersebut. Dan untuk kesimpulan dari materi yang dipaparkan oleh kelompok 7, yaitu metode pembelajaran merupakan sebuah cara yang digunakan guru untuk melaksanakan rencana, yaitu mencapai tujuan pembelajaran yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata atau praktis. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu cara spesifik yang dilakukan seseorang dalam menerapkan suatu metode pembelajaran. Pemecahan masalah dapat dianggap sebagai metode pembelajaran di mana siswa berlatih memecahkan persoalan. Persoalan tersebut dapat datang dari guru, suatu fenomena, atau persoalan sehari-hari yang dijumpai oleh siswa. Pemecahan masalah mengacu fungsi otak anak, mengembangkan daya pikir secara kreatif untuk mengenali masalah dan mencari alternatif pemecahannya. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 7. Untuk selanjutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Kesempatan tanya-jawab kita laksanakan dengan 2 sesi, dan kami membuka 3 pertanyaan dari setiap sesinya. Untuk sesi tanya-jawab pertanyaan, saya persilahkan bagi audien yang ingin bertanya untuk membacakan pertanyaannya. Moderator izin bertanya. Iya, silahkan. Baik, perkenalkan saya Alwan Afitrian dengan NPM 205060067. Perwakilan dari kelompok 6, izin bertanya tentang materi ini. Bagaimana sih menurut kelompok kalian, bagaimana cara menghadapi peserta didik atau siswa yang memang memiliki masalah pada pemecahan masalah. Jadi maksudnya siswa itu tuh, peserta didik itu sudah diberitahukan bahwasanya caranya itu seperti ini untuk memecahkan masalah tersebut. Namun sudah diberikan metode yang paling gampang saja, paling simple, dia masih belum paham. Nah, bagaimana perilaku kalian, menurut kelompok kalian terhadap anak tersebut, harus diberikan metode seperti apa lagi atau harus bagaimana? Terima kasih. Awan, mohon maaf, boleh pertanyaannya ditulis di room chat? Baik. Terima kasih.
Untuk pertanyaan dari Alwan, yaitu bagaimana menurut kelompok kalian menghadapi siswa yang sangat lambat dalam melakukan pemecahan masalah, walaupun seorang guru sudah memberikan metode paling mudah dan cepat bagi siswa tersebut. Saya persilahkan kepada kelompok 7 untuk mendiskusikan pertanyaan dari Alwan terlebih dahulu.
Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan Alwan. Bagaimana menurut kelompok kalian menghadapi siswa yang sangat lambat dalam melakukan pemecahan masalah, walaupun seorang guru sudah memberikan metode paling mudah dan cepat bagi siswa tersebut? Faktor guru juga penting dalam pendidikan anak di sekolah. Guru adalah orang tua kedua anak di sekolah selain orang tua. Banyak kita jumpai guru matematika selalu dianggap guru yang menakutkan, guru yang galak dan tidak menyenangkan, sehingga anak merasa malas untuk belajar di sekolah dan tidak fokus untuk belajar matematika karena anak merasa tidak nyaman dalam belajar. Peran guru harus memberikan pelayanan yang baik yang semaksimal mungkin untuk pendidikan anak, sabar dan tidak emosian yang bisa memberikan kesan untuk anak didik yang begitu menyenangkan. Melalui penyelidikan masalah dengan cara yang pertama ada observasi, yaitu mengamati peserta didik dalam belajar, baik sikap siswa dalam mengikuti pelajaran maupun memeriksa buku catatan dan peralatan siswa dalam belajar. Yang kedua ada interview, yaitu wawancara secara langsung kepada siswa yang bersangkutan atau wawancara tidak langsung, yaitu berhadapan orang-orang yang dapat memberikan informasi tentang siswa tersebut, misal orang tua atau wali atau teman dekat siswa tersebut. Yang ketiga ada mengadakan tes diagnostik untuk dapat mengidentifikasi kesulitan belajar yang siswa alami. Bagaimana Alwan? Sudah cukup? Oh iya, terima kasih tanggapannya dari kelompok kalian. Baik, untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Kepada teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya?
Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya akan menutup kegiatan diskusi kita pada hari ini. Demikian pemaparan materi dan diskusi dari kelompok 7. Mari Bapak kita mau mengucapkan. bertanya. Bapak mau bertanya. Iya, Pak. Bapak belum melihat contoh pemecahan masalah di sekolah dasar, ada nggak? Disiapkan nggak contoh pemecahan masalah? Inilah contoh soal pemecahan masalah, ini strateginya, cara mengerjakannya, ini disiapkan tidak?
Ada? Tidak? Baik, Bapak, di sini saya akan mencoba jawab pertanyaan dari Bapak. Langkah pokok penyelesaian soal matematika. Dalam langkah ini, kegiatan pemecahan masalah diarahkan untuk dapat membantu siswa menetapkan apa yang diketahui, apa permasalahan, dan apa yang telah ditanyakan. Terdapat beberapa pertanyaan yang bisa digunakan untuk membantu siswa dalam mengidentifikasi unsur yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Di antaranya, apakah yang diketahui dari soal, apakah yang ditanyakan dalam soal, apa saja informasi yang dibutuhkan, dan yang terakhir ada bagaimana akan penyelesaian soal tersebut. Berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan di atas, siswa diharapkan bisa menjadi lebih mudah dalam mengidentifikasi unsur yang diketahui dan yang ditanyakan dalam soal. Dalam hal ini, seperti strategi pengidentifikasi konfirmasi yang diinginkan, diberikan, dan dibutuhkan akan sangat membantu siswa dalam melakukan langkah ini dengan contoh permasalahan sebagai berikut. Diketahui berat badan Rani adalah 3/4 kilo, sedangkan berat badan Roni adalah 3/5 kilo. Berapakah kilo berat badan dari kedua anak tersebut? Diketahui berat badan Rani 3/4 kilo dan berat badan Robi 3/5 kilo. Ditanyakan berapa kilo badan kedua tersebut. Satu, membuat rencana untuk menyelesaikan masalah. Pendekatan pemecahan masalah akan gagal apabila tanpa perencanaan yang baik. Tujuan dari perencanaan pemecahan masalah sendiri adalah supaya siswa bisa mengidentifikasi strategi-strategi pemecahan masalah yang sesuai untuk dapat menyelesaikan masalah yang sesuai dengan permasalahan yang akan kita pecahkan. Dari permasalahan tersebut, misalkan, apabila berat badan Rani A/B, berat badan Robi B/C, dan berat badan kedua anak tersebut adalah B/C. Model matematika yang digunakan untuk kedua anak tersebut adalah A/B ditambah B/C sama dengan C/D, atau C/D sama dengan A/B ditambah B/C. Yang kedua ada jadi 3/4 ditambah 3/5 sama dengan C/D, atau C/D sama dengan 3/4 sama dengan 3/5. 2. Melaksanakan penyelesaian soal. Apabila siswa sudah dapat memahami permasalahan dengan baik dan sudah menentukan strategi pemecahannya, maka langsung saja menuju ke langkah selanjutnya, yaitu dengan menyelesaikan soal sesuai dengan yang sudah direncanakan. Kemampuan siswa dalam memahami substansi materi dan keterampilan siswa melakukan perhitungan-perhitungan akan sangat membantu siswa untuk melakukan penyelesaian soal cerita. Dari model matematika tersebut bisa diselesaikan sebagai berikut. A/B ditambah B/C sama dengan C/D, sama dengan 3/4 ditambah 3/5 sama dengan 15/20 ditambah 12/20 sama dengan 27/20. Yang ketiga ada memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Langkah memeriksa ulang jawaban yang diperoleh adalah sebuah langkah terakhir dari pendekatan pemecahan masalah matematika. Menurut Hudojo Aisyah 2007, langkah ini bertujuan untuk mengecek apakah hasil yang telah diperoleh sudah sesuai dengan menentukan dan tidak terjadi kontradiksi dengan yang ditanya. Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memeriksa ulang jawaban yang diperoleh. Yang pertama, menyesuaikan hasil yang diperoleh dengan hal yang ditanyakan. Yang kedua, menginvertasi jawaban yang telah diperoleh. Yang ketiga, mengidentifikasi apa ada cara lain untuk mendapatkan penyelesaian masalah tersebut. Dan yang terakhir ada mengidentifikasi jawaban atau hasil yang memenuhi. Pada contoh penyelesaian di atas,
Hasil yang didapatkan untuk berat badan kedua anak tersebut adalah 27/20 kilo. Sedangkan unsur yang diketahui yaitu berat badan Rani sama dengan A per B sama dengan 3/4 kilo, dan berat badan Robi B per C sama dengan 3/5 kilo. Untuk dapat membuktikan bahwa berat badan anak kedua tersebut sudah sesuai dengan unsur yang diketahui atau belum, hal ini bisa dibuktikan sebagai berikut. A per B sama dengan C per D dikurang B per C sama dengan 27/20 dikurang 3/5 sama dengan 27/20 dikurang 12/20 sama dengan 15/20 sama dengan 3/4. Yang kedua, B per C sama dengan C per D dikurang A per B sama dengan 27/20 dikurang 3/4 sama dengan 27/20 dikurang 15/20 sama dengan 12/20 sama dengan 3/5. Berdasarkan dari penyelesaian soal di atas akan diperoleh jawaban. Jadi, berat badan kedua anak tersebut adalah 27/20 kilo. Dari jawaban yang diperoleh menunjukkan bahwa hasil yang telah diperoleh sudah sesuai dengan yang diketahui. Dari keempat pokok yang telah ditemukan oleh Polya merupakan prosedur yang wajib diikuti dalam setiap pemecahan masalah termasuk soal cerita matematika. Pembahasan soal cerita matematika kelas 3 SD. Sebenarnya penyelesaian soal matematika kelas 3 SD bisa dibilang cukup mudah, tetapi kita harus memiliki ketelitian dan kecermatan yang tinggi. Adapun kesulitan yang sering dialami oleh siswa ketika menyelesaikan soal cerita matematika adalah menginstruksikan soal yang diketahui dan tidak begitu memahami pertanyaan pada soal. Solusinya adalah dengan banyak berlatih menyelesaikan soal-soal cerita. Berikut ini ada pembahasan soal cerita matematika kelas 3 SD dengan caranya. Reno pergi ke toko alat tulis untuk membeli ballpoint. Harga satu buah ballpoint adalah 1.750. Apabila Reno membeli satu lusin ballpoint dan ia membayar dengan 5 lembar uang 5 ribuan, berapa uang kembalian yang akan Reno terima? Penyelesaiannya, harga satu buah ballpoint sama dengan 1.750. Satu lusin ballpoint sama dengan 12 buah. Apabila Reno memberi 12 buah ballpoint, maka total harga ballpoint yang akan dibeli Reno adalah 12 kali 1.750 sama dengan 21.000. Reno membayar dengan 5 lembar uang 5 ribuan, yang berarti 5 dikali 5.000 sama dengan 25.000. Maka total uang kembalian Reno adalah 25.000 dikurangi 21.000 sama dengan 4.000. Cukup sekian, Bapak. Apakah sudah komplit atau belum? Terima kasih. Bisa ditangkap, teman-teman, tentang metode pemecahan masalah. Seperti itu. Yang jelas di dalam metode pemecahan masalah, yang pertama dilakukan oleh guru dan siswa adalah mengidentifikasi masalah apa yang sedang dihadapi. Seperti itu. Misalkan masalahnya adalah pembelajaran di COVID-19, itu masalahnya. Sehingga kita tidak bisa bertemu secara langsung karena masih masifnya penyebaran COVID-19.
Nah, kita punya apa? Pertama, kita punya jaringan internet. Kita punya laptop, kita punya webcam, kita punya aplikasi untuk bertemu secara langsung. Ya, strateginya implementasinya seperti ini. Gitu. Jadi ajarkan kepada siswa untuk mampu memahami masalahnya apa. Kadang-kadang kalau melihat permasalahan, itu udah keburu pusing. Jangan dulu pusing, pahami dulu. Oh, ternyata masalahnya ini. Kita punya apa? Kita punya pengalaman apa? Berdasarkan kegiatan sebelumnya, lalu strateginya bagaimana, lalu laksanakan. Kemudian nanti dievaluasi berdasarkan analisis masalah, strategi, dan implementasi. Seperti itu. Jadi matematika mengajarkan kita harus berpikir secara logis, sistematis, empiris. Logis itu masuk di akal. Empiris itu berdasarkan pengalaman, sistematis itu berdasarkan tahapan-tahapan. Ajarkan seperti itu kepada siswa nanti di sekolah dasar. Untuk soalnya itu mah hanya modifikasi, soalnya itu hanya modifikasi yang dilakukan oleh guru sebagai bentuk pemodelan. Nah, ini masalah yang harus dikerjakan. Silakan teman-teman, banyak sekali pemecahan yang bisa dilakukan seperti itu dalam bentuk penyelesaian masalah. Apakah itu dalam pecahan seperti itu, penyelesaian pecahan bagaimana, lalu bangun ruang, seperti itu. Ini sekali modifikasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman dalam memenuhi pengkondisian permasalahan. Jadi problem based learning. Jadi semua pembelajaran dimulai dari adanya permasalahan. Seperti itu. Misalkan Bapak punya kue, dibagi terhadap 3 siswa sama rata. Nah, bagaimana cara membaginya? Nah, itu kan sebuah tantangan bagi siswa. Bagaimana membagi sebuah kue atau misalkan 9 kelereng dibagi terhadap 3 siswa sama banyak. Nah, bagaimana cara membaginya? Seperti itu. Nanti siapkan 9 kelerengnya, siapkan 3 siswanya, misalkan satu ada beberapa strategi yang bisa dilakukan ketika siswa mempunyai 9 kelereng, lalu ada 3 orang yang akan dibagi sama. Itu kan sebuah permasalahan. Bisa dilakukan, dipraktekkan secara langsung. Oh, ternyata satu orang dapat berapa? Ada 3. Ada 3. 3 dari berapa? 3 dari 9 bagian. Nanti dibagi, ada 3 dari 9 bagian. Seperti itu. Lalu masalah apa lagi? Misalkan masalah uang jajan bisa digunakan. Masalah bangun ruang bisa. Lalu misalkan teka-teki yang dari puzzle bisa. Bagaimana menyusun puzzle yang baik dan benar. Ajarkan. Permainan pengasah otak kayak apa? Bukan Lego. Apa yang kubus tuh? Yang kubus warna-warni itu apa namanya? Rubik. Nah, bagaimana menggunakan Rubik itu kan sebuah pemecahan masalah. Nanti bagaimana polanya. Dan nanti siswa akan terbiasa menemukan sendiri bagaimana menyusun Rubik. Warna hijaunya bagaimana, putihnya bagaimana, merahnya bagaimana, hitamnya bagaimana. Coba teman-teman secara ke siswa, coba susun menjadi warna yang
selaras. Nanti siswa itu akan mencoba. Dia akan mencoba nggak apa-apa, gagal juga. Dan memang pada proses pertama, sesuatu pada permasalahan pasti akan menghadapi proses kegagalan. Nanti kita arahkan, itu ada bantuan. Bagaimana kalau begini? Nanti diarahkan. Itu akan menjadi sebuah pengalaman langsung yang diperoleh oleh siswa dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Kadang-kadang suka langsung dikasih jawabannya. Kita terbiasa untuk langsung instan dikasih jawabannya, sehingga tidak ada proses siswa untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dia miliki. Nah, ajarkan kepada siswa untuk siswa itu langsung terjun memproses, memikirkan, menyelesaikan permasalahan. Seperti itu. Dah, gitu aja ya. Udah waktu masuk saat duhur, Bapak juga ada jadwal mengajar lagi jam 1. Gitu. Oke, Bapak mohon maaf apabila dalam perkuliahan ini ada perkataan, perilaku yang tidak berkenan bulan Ramadan ini ke-23 kalau tidak salah. Seperti itu Bapak juga memaafkan teman-teman apabila ada perkataan. Mari kita maksimalkan 1 minggu bulan Ramadan ini dengan beribadah dengan baik, sholat tahajud, duha, tadarusan, itikaf, sedekah, zakat. Ya, kita mudah-mudahan diberikan jalan oleh Allah supaya menjadi insan yang bertakwa, yang selamat dunia akhirat, yang berguna bagi nusa, bangsa, negara, dan agama. Hari karam, salam buat ibu bapak di rumah dari pimpinan di FPI Pasundan. Sampai ketemu lagi di mata kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, ya, Bapak tutup ya, Zoom-nya ya. Baik, Pak.